Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misa Susila dengan NIM PO 7139002045 dengan nomor absen nomor 20. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara penjelasan tentang uji validitas, uji reliabilitas, dan data deskriptif responden. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui tujuan dari kita membuat uji validitas, uji reliabilitas, dan data deskriptif responden tersebut. Nah, adapun tujuan dari kita membuat uji validitas itu adalah untuk mengetahui apakah data yang kita buat itu sudah valid atau tidak. Ada dua cara uji validitas, yaitu secara signifikasi dan secara R-hitung. Nah, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan data tersebut valid. Nah, jika nilai signifikasi besar dari 0,05, maka dapat dikatakan data tersebut tidak valid. Untuk R-hitung, jika R-hitung besar dari R-tabel, maka dapat dikatakan data itu valid. 2. Untuk uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas yaitu jika nilai standar besar dari 0,6 dapat dikatakan data tersebut valid. Nah, untuk data deskriptif responden dapat dijelaskan berikutnya. Baiklah, di sini saya akan melakukan penjelasan tentang uji validitas, uji reliabilitas, dan data deskriptif responden. Dari data-data tersebut dapat kita lihat bahwa nilai signifikasinya sudah diketahui dan nilai R-hitung dan tabelnya sudah diketahui. Dari data tersebut kita dapatkan dari SPSS, karena ada kendala maka tidak bisa ditampilkan SPSS-nya. Maka saya akan menjelaskan di Word saja tentang uji validitas tersebut. Nah, dari data tersebut untuk uji validitasnya yaitu uji signifikasi, kita harus ketahui syarat-syarat dari uji signifikasi. Kan kita sudah menjelaskan yang video sebelumnya bahwa uji signifikasi itu jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka dapat akan dikatakan valid. Jika besar dari 0,05 dapat dikatakan tidak valid. Nah, dari data P1 hingga P5 nilai P1 yaitu 0,81, nilai P2 0,02, nilai P3 0,12, nilai P4 0,44, dan nilai P5 0,00. Nah, untuk P1 yaitu nilainya 0,81, maka dikatakan tidak valid karena besar dari 0,05. P2 0,02 dapat dikatakan valid karena kecil dari 0,05. P3 0,12 dapat dikatakan tidak valid karena besar dari 0,05. Yang ke P4 0,44 dapat dikatakan tidak valid karena besar dari 0,05, dan P5 0,00 dapat dikatakan valid jika kecil dari 0,05. Nah, yang kedua untuk R-hitung dapat dihitung dengan cara untuk mengetahui valid dan tidak validnya, yaitu R-hitung besar dari R-tabel. Nah, dari data tersebut untuk P1-nya R-hitungnya 0,323, sedangkan R-tabel berdasarkan syaratnya yaitu 0,361, maka dapat dikatakan P1 itu tidak valid karena nilainya kurang dari 0,361. Yang kedua, P2 0,536 dapat dikatakan valid. Yang ketiga, 0,452 dapat dikatakan datanya valid. Yang ke P4 0,370 dapat dikatakan valid, dan P5 0,717 dapat dikatakan valid. Mengapa kita katakan valid? Karena R-hitungnya besar dari R-tabel, di mana yang kita ketahui R-tabel itu 0,361. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas syaratnya yaitu nilai standarnya harus besar dari 0,6 maka dapat dikatakan valid. Nah, dari data tersebut dapat kita lihat bahwa nilai dari reliabilitasnya adalah 0,643. Artinya data tersebut valid karena besar dari 0,6. Untuk data deskriptif responden yaitu KS pendidikan. Pendidikan itu terdapat P1, P2, P3, P4, dan P5. Dapat kita lihatkan dari tabel yang kita jelaskan. Nah, berikut adalah contoh total dari histogram P1, P2, P3, P4, dan P5. Nah,
Di sini juga dijelaskan frekuensi berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat jenis kelamin, dan pekerjaan. Nah, kita dapat melihat untuk tingkat pendidikannya. Selanjutnya, untuk frekuensi berdasarkan tingkat jenis kelamin dapat kita lihat tabelnya. Baiklah, yang terakhir yaitu frekuensi tingkat jenis pekerjaan dapat kita amati tabel berikut ini. Baiklah, itulah hasil penjelasan dari saya. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat dari uji validitas adalah nilai signifikasinya kurang dari 0,05 kalau R hitung besar dari R tabel, dan untuk uji reliabilitas nilai standarnya harus besar 0,6. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kurang mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.